Teman saya belum dikaruniai anak dan ingin nikah lagi. Wah, itu orang mau minuman ya Pak. Kata Pak Ustadz, anak-anak itu bisa membuat kita bisa menjadikan hidayah, nambah kesolehan dan lain-lain. Pertanyaannya, adakah nasihat terbaik buat ibu-ibu di Perum Permata Intan Regency? Pertama, ikhtiar punya anak dulu. Banyakin istighfar. Lihat Quran surat Nuh ayat 10-13, itu kan jelas. Banyakin istighfar itu akan mendatangkan apa? Bagina, keturunan, punya anak nantinya. Kalau kita banyakin istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi nggak usah sampai berhubungan sambil istighfar, nggak usah. Astagfirullah, boleh. Langsung hubungannya sebelum berhubungan. Nah, ikhtiar yang berikutnya setelah banyak baca istighfar apa? Hujan-hujanan. Nah, bentar lagi kan hujan. Satu Perum Intan Regency, Permata Intan Regency, silakan hujan-hujanan sama suami. Setelah hujan-hujanan, masuk ke dalam kantor, ke kamar eksekusi. Serius itu. Silakan hujan-hujanan, baru kemudian berhubungan baru. Insya Allah subamin. Bener ini serius saran dari ulama, hujan-hujanan. Hujan itu berkah. Ibu pernah tahu manfaat hujan nggak? Belum. Ada manfaat hujan? Belum saya kasih tahu. Nggak akan saya kasih tahu. Biar saya diundang lagi. Ya nanti ada ya. Nantilah kapan-kapan. Kan bulan depan insya Allah saya ke Tasik lagi. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat ke-38. Doanya bagi yang belum punya keturunan atau pengen nambah lagi anak bukan istri, nambah lagi anak, pengen nambah lagi anak, berarti ini doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Memang Hajar itu istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menikah lagi oleh istri pertamanya karena tidak memiliki keturunan. Tapi bukan hanya alasannya karena tidak memiliki keturunan, karena nanti beberapa tahun ke depannya Sarah itu punya anak. Namanya siapa? Ishak. Di Ismail, Ishak. Jadi bukan sekedar gak punya keturunan, tapi perintah dari Allah pada saat itu. Dan memang perintahnya begitu, lakukan. Dan Nabi Ibrahim itu ketika disuruh nikah lagi, itu jiper. Enggak, aku gak mau nikah lagi. Sarah itu bayangin, Sarah itu wanita tercantik di Babilonia pada saat itu. Cantik banget. Gak ada yang selevel Sarah di Permata Intan Regency. Itu cantik banget serius, paling cantik pada saat. Makanya Sarah itu digodain di Mesir. Ingat gak kisah itu? Sarah itu digodain sama raja di Mesir. Sampai ketika rajanya mau megang Sarah, dia tiba-tiba setruk, gak bisa gerak. Kata Sarah, sekali lagi kau megang aku, kau gak akan sembuh. Janji gak akan nakal lagi. Didoain sama Sarah, sembuh aku. Megang lagi. Pas mau megang lagi, setruk lagi, gak bisa gerak. Kata Sarah, nakal. Ternyata kamu janji gak nakal lagi. Kalau nakal lagi kamu janji lagi. Akhirnya benar-benar gak mau dia mau taubat, mau berhenti sampai 3 kali kayak gitu kan. Akhirnya dia takut. Kemudian diberikanlah hamba saya yang dia miliki, yaitu Hajar. Hajar itu dulunya berarti adalah ratu,
cantik juga. Maka kemudian Ibrahim itu disuruh nikah sama Hajar, sama Sarah. Pak, kita udah lama gak punya anak. Iya, Bismillah, nikah ya. Hah? Gimana maksudnya? Apa nikah lagi? Hah? Enggak. Aku udah cukup sama kamu udah yang terbaik dalam hidup aku. Enggak, kamu nikah lagi. Enggak. Itu jawaban kayak gitu persis kayak aku banget. Jadi pas ditawarin itu dia langsung gak mau. Enggak, saya gak mau. Katanya gak apa-apa, demi keturunan kamu tuh Nabi harus punya keturunan. Udah deh kalau kayak gitu nikah. Akhirnya nikah dengan Hajar. Dan dalam kisah Israiliyah itu Sarah langsung yang nganter nganter Ibrahim ke kamar Hajar pas malam pertama. Diantar ke kamar pertamanya, tapi ngasihnya baik-baik ya, enggak asal salati urang itu gitu. Astagfirullah. Jadi Sarah itu nganterin Ibrahim ke kamarnya Hajar, langsung masukin. Silakan. Adik itu silakan. Tutup pintu. Nah di kisah Israiliyah itu dibilangin, dan di balik pintu itulah Sarah menangis. Jadi perih juga, sakit tetap. Ibu mau gak kalau suami ibu poligami? Milih suami selingkuh atau suami poligami? Kalau selingkuh itu ajakan siapa? Kalau poligami ajakan siapa? Setan. Aduh ibu ya. Kadang-kadang ashadu sok syahadat. Selingkuh itu ajakan iblis. Nikah lagi itu perintah Allah. Perintah Allah. Cuman pilihannya berat buat ibu. Jadi mohon maaf ya, saya kalau gini sama istri saya sudah dimarahin karena nggak boleh bercanda bahas ini. Harus serius karena poligami itu solusi. Serius. Ayo, sekarang gini. Oke, ibu nggak mau suami nikah lagi. Saya tanya, boleh nggak suami ibu ngizinin suami nikahi janda atau menyantuni janda? Catat, Pak, berarti transfer ke janda. Saya begini, selingkuh itu atau ajakan dari iblis. Selingkuh itu ajakan iblis. Poligami itu syariat Allah. Pertanyaannya, poligami banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Nah, kalau tinggal menggosip. Saya tadi baru bilang, mana ada perintah Allah tapi gagal? Mana ada? Kok lemah iman berarti itu, Bu? Jawabannya itu berarti kita lemah. Nggak mungkin Allah perintahkan tapi gagal. Ustaz, saya udah sholat tapi saya kok nggak tenang. Emang output sholat itu bukan bikin tenang, tapi sholat itu outputnya mencegah perbuatan keji dan tenang itu the next level of effect of prayer. Tenang itu permasalahannya masalah hati. Nggak baru hijrah kemana harus sebelum tenang. Saya udah sholat masih nggak tenang, masih begini. Banyak tawarnya sama Allah. Kata Allah, loh kok saya pernah dikasih tahu sama istri saya, kok kamu tuh kalau kerja dulu atau dapat gaji dulu? Kerja dulu. Ya udah kerjain dulu aja, gajiannya masalah belakangan. Jazaa'u min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya. Ya Allah. Balasannya kan surganya dari Allah nanti. Sekarang kerja dulu aja. Apa kerjanya? Sami'na wa ata'na. Kata Allah salat. Kata Allah saum. Kata Allah wala taqrabul zina, jangan deketin zina. Kata Allah kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujahum. Kata Allah jaga pandangannya dari setiap wanita-wanita yang bisa merusak kemudian hati. Jaga. Kata Allah, ayo haji, umroh, siap. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, siap infak banyakin. Kata Allah, jaga anak yatim. Alaika allazi yurajul bidin fadzalika allazi yad'u yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Siap ya Allah. Lakukan yang terbaik di jalan Allah. Kata Allah begitu, kata Allah jangan begini, jangan begitu. Ikutin aja. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoyna. Kami dengar dan kami tidak taat. Enggak. Sami'na wa ata'na. Fisilmi kafah tong kagok. Tapi tong nagok. Jangan kagok. Bismillah. Dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kaum muhajirin. Nah, ini masjid muhajirin. Orang-orang yang berhijrah.
meninggalkan segala sesuatunya. Maka kemudian seorang sahabat memilih, pilih hartamu ada di sini, kamu kaya raya, atau kamu pindah ke Madinah, ke Yasrib, tapi kamu tinggalkan semua harta dan bisnis kamu di Mekah. Kata beliau, saya tinggalkan harta saya di sini. Utsman bin Affan, saya tinggalkan harta saya di sini. Saya memilih untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik saya tidak memiliki harta tapi saya dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, daripada saya punya banyak harta tapi saya jauh dari Allah dan Rasul. Istrinya kemudian ditanya, wahai istri, kamu milih suami kamu atau kamu memilih harta semua suami kamu dan rumah yang ada dalam rumah kami semua menjadi milikmu, dan kita akan carikan pemuda yang paling ganteng untuk kamu di sini. Kamu milih hijrah bersama suami kamu tapi kamu tidak punya apa-apa, kalau kamu tinggal di sini kamu banyak harta peninggalan suami kamu. Kalau ibu-ibu ditaruh gitu, milih yang mana? Milih hijrah sama suami meskipun gak punya apa-apa, gak ada harta, gak punya apa, mulai lagi dari nol banget, atau tinggalin suami, ibu bergelimang harta di sana dan dicariin pemuda yang paling tampan di sana untuk dinikahin sama ibu. Ibu pilih yang mana? Sama suami atau tinggal? Ayo nawe ngomong gitu, praktekan malah rungkat. Jadi status terus deh. Bener ternyata kami mas ngomong ke orang kesukaan dengan bomba. Kamu bener cinta sama aku mencintai kamu. Padahal aku gak punya apa-apa, aku gak peduli, aku cuma butuh hatimu. Bener cinta mana itu kebugaran ngomong. Coba perjalanan perjuangannya berat. Maka kemudian jadilah kaum muhajirin yang benar-benar totalitas, loyalitas, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua karena Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Berat banget nih ngomong kayak gitu. Jadi siar lagi kopi yang jatuh lagi. Kenapa kamunya usaha Olfa? Sebagai ikhtiar menghindari fitnah. Kalau Habib Boni punya banyak harta dari tausiah, na'udzubillah min dzalik. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Siap, jalanku. Dua, saya bukan cowok open BO. Yang ibu kalau nanya jadwal tuh harus tanya dulu, kalau undang Ustadz bayar berapa ya? Saya suka bilang, mohon maaf Bu, ini short time atau long time? Kenapa harus ada tarifnya undang Ustadz? Nah, Ustadz itu justru berterima kasih sudah diberikan sarana amal soleh kayak gitu. Justru pikirannya, apa yang saya bisa berikan kepada jamaah? Apa ya? Sedangkan jamaah udah segini baiknya, dikasih kopi, ada kopi ini, ada Herbalife, nanti ada bungkusan buah-buahan. Ya, gitu. Terus nanti ada kayak juga prima rasa atau lemonade, jadi nggak usah ada di upload baru pun bekas nggak enak. Saya nggak ngasih apa-apa kan, man. Saya harus punya usaha supaya doain. Saya suatu saat saya insya Allah doain dulu. Saya pengen suatu saat saya ceramah di Permata Intan Regency itu saya bagi-bagi tiket umroh gitu kan. Tapi itu sebenarnya boleh seorang apa? Ya bagi-bagi hadiah, misalkan pas mau sebelum tausiah, mohon maaf ibu, siapa di sini masih punya hutang di Pegadaian? Saya Pak, berapa? 5 juta. Oke, terus. Keren deh kalau dakwahnya gitu. Masya Allah, penuh masjid katanya. Tapi saya cita-cita itu, saya sama istri terasa sudah tuntas secara ekonomi. Maksudnya kami itu udah siap. Kan ada beda, 1 juta di Habib Boni sama 1 juta di Haji Asef itu bisa jadi beda. Keresahan, kegelisahannya bisa jadi. Kalau saya mungkin sama istri biasa aja. Tapi mungkin Pak Asef juga sama biasa. Tapi ada orang yang tinggal 1 juta lagi itu stres, 100.000 lagi itu stres. Saya pernah ketemu sama Pak Haji, itu utangnya sampai 50 miliar Pak. Bukan hutang, maaf, ditipu 50 miliar. Saya mau keluar rumah, ternyata dia udah nongkrong di rumah saya, kerkil gitu. Aduh, pusing. Kenapa sih? Cerita, coba kemarin tersangsara, ingat kamu kan? Terbahagia, tapi nggak apa-apa, karena spesialis dokter hati. Maka saya ingetin apa yang luput dari sesungguhnya bukan bagian dari. Kenapa kita terasa 50 miliar itu milik kita, padahal itu adalah milik Haji.
hilang 50 miliar, tapi bisa dekat dan berbesar-besaran dengan Allah. Coba sekarang dia rekening aja ya sahabat. Kita adu saldo rekening. Dia sisa 1, berapa M. Udah stres hampir bunuh diri. Urang sisa 300.000. Serius. Asal pikiran. Ya itu sih ada itu geotes. Anda terlalu dipikirin saya nggak mau stres. Token listrik beaknya anggaplah kita muhasabah kubur. Ya alhamdulillah nggak pernah. Mohon maaf ya nggak pernah ngalamin sekarang. Mau susah beras kita nggak. Aku pernah nggak punya beras buat dibeli habis uang. Mau diketrukin juga udah nggak ada. Kodarullah ada teman-teman gerakan infak beras Bandung datang ke rumah. Ustaz, assalamualaikum. Kayak biasa sair wih. Coba cekurang deh. Bawa kan tukang besi daguan lupa majikan curang. Pas itu momennya. Gak ngerti kenapa selalu pas itu. Saya bismillah aja. Fokusnya perbaiki diri, ngapalin Quran, banyak zikir, sholawat, ikhtiar sekarang. Ini lucu juga, tapi ini kisah kita ya, benar ya? Ini kita. Jangan kasih tahu saya. Saya pengen punya usaha, ada modal. Pokoknya ya Allah, saya tuh pengen gimana dakwah saya itu saya berkembang. Dalam arti berkembang bukan saya jadi makin terkenal, agak penting gitu. Tapi gimana caranya jamaah saya itu terhidupi gitu. Supaya yang ada masalah ekonomi terselesaikan, yang nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan, termasuk membantu janda. Karena zamannya Nabi, janda itu dibantuin, bukan dihinain kayak ibu-ibu. Janda itu dirawat dulu. Halo, assalamualaikum. Dulu kan sok dulu tinggal kalau tak janda kayak tetangganya. Dulu harus goreng hari. Zamannya Nabi, janda itu dipelihara. Dalam arti dipelihara, dikembangkan, diberdayakan, dididik, ekonominya disedekahi. Itu bahkan di Garut bagus ada komunitas panda pemerhati janda dan duafa. Masya Allah itu saya mikir kalau janda itu nggak terselamatkan ekonominya, saya khawatir, mohon maaf bukan suzon, khawatir malah melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah, zina atau merebut suami orang. Daripada suami ibu direbut, mending berbagi bersama di Pizza Hut. Mending bener gitu. Kalau nggak ibu nggak sanggup untuk suami ibu selingkuh, suami ibu poligami, bilang gini, saya terima suami saya poligami, tapi mohon maaf saya belum siap Ustaz. Bismillah aja sekarang saya pengen menjaga suami saya supaya saya berikan yang terbaik untuk suami saya. Gak mesti semuanya sama si bibi. Kadang semuanya sama bibi. Buka pagar sama bibi, bukain pintu sama bibi, cuci baju sama bibi, tidur sama bibi. Nah ini bahaya. Jadi saya lihat di sini. Masya Allah, saya gak punya modal. Saya akhirnya sama teman ketemulah jamaah ceritain offer. Dan saya ada usahanya gimana bisa bantuin gak? Dalam pokoknya kita sharing profit aja dari sini. Oh insya Allah. Bismillah. Terus saya bilang sama, oh gini ya, Allah tuh unik cara. Kita nggak usah terlalu mikirin. Artinya Allah itu tahu kita sebenarnya butuh apa, tahu nggak? Dan minta sama Allah itu kadang selalu sedikit maksa. Contoh ya, ini tapi nggak boleh dipraktekin. Cuman ini contoh. Ya Allah, anak ini kan rezeki dari Engkau. Ini anak saya 4 nih ya Allah. Yang satu ini kan naik 5 SD. Ini masuk TK butuh biaya. Ini kan anak saya 4 ya Allah, tanggung jawab juga dong rezekinya gitu. Jadi tolong dipenuhi dong. Itu benar dikasih jalan. Makanya yang paling senang itu Allah itu dimintain sama kita serius. Karena artinya ketika kita minta serius sama Allah, artinya kita itu sangat butuh Allah dan tahu bahwa kita itu gak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Beda kalau ibu minta sama tetangga minjem uang 50.000, sama ibu minta benar-benar ke Allah, benar-benar pasrahnya Allah. Bismillah, gimana caranya ya? Itu caranya nanti unik. Meskipun ujian mentalitasnya ngeri, ujiannya ngeri. Contoh saya tadi cerita, saya mau tausiah di Surabaya, saya bilang tiket saya handling sendiri. Oh siap Ustaz, saya handling semua sendiri. Beli tiket perginya sendiri. Nyampe di sana saya dulu, saya
selama kami mengundang Ustaz, hanya Ustaz yang nanggung sendiri tiket. Ini jero hati itu gantian ini. Itu saya nggak bisa pulang karena saya nggak punya uang pulang. Mau balik ini. Qadarullah. Kakak saya menjadi penyelamat dalam hidup saya. Saya angkat, Mei, belikan tiket. Di mana kamu? Di Surabaya. Mana Ustaz belenggu? Jadi berharap kepada makhluk, minta tolong sama makhluk itu memalukan. Makanya coba gede harap kita aja sama Allah. Allah tahu nggak kita ada masalah? Saya sama kayak titik sebelum. Kita kasih doa. Yang dengan doa ini ibu, insya Allah ibu penuhi, Allah penuhi hajat ibu. Doanya di surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Cobain doa itu. Dawamin itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dari sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dari sesuatu yang kayak nggak bisa jadi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah berputus asa dengan apa yang ada di dunia. Selama masih punya Allah berarti masih mungkin. Selama masih punya Allah berarti masih bisa. Ustaz, bisa nggak Allah menjodohkan saya dengan jungkok? Cari yang sesama muslim. Ya tapi saya tuh kayak ada bayangan bahwa si jungkok itu kalau ketemu saya tuh jadi mualaf, terus kita nikah. Saya ya bangun deh, tidur kamu terlalu miring. Ya, bangun deh. Itu mungkin ya sudah habis waktunya juga. Terima kasih. Sudah tadi yang giveaway nanti bisa ngambil hadiahnya selepas sholat isya. Selepas sholat asar atau pas beres acara ini. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Dan terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kita. Kita sudah mau asar. Mengatasi overthinking sesuatu yang kita rasa salah dengan memperbanyak kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus bertobat dan memperbaiki amal kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran keberkahan bagi Masjid Al-Muhajirin dan semoga Allah berkahi para pemimpinnya, dewan kemakmurannya dan juga struktural administratif dari wilayah seperti Pak RW, Pak RT-nya. Semoga Allah jaga dan Allah berkahi juga kehidupan dan keluarganya. Dan Allah jaga juga masyarakat Permata Intan Regensi dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang buruk. Siapa yang punya hutang, kesulitan ekonomi, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Insyaallah Allah selesaikan dengan cara yang terbaik. Dan siapapun di sini yang sudah siap nikah tapi belum mendapatkan jodoh yang terbaik, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Insyaallah. Siapapun yang sudah nikah, semoga Allah kuatkan rumah tangga. Yang punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Itu aja mungkin Bu, cukup ya.